Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita Ayu dari SMK Negeri 1 Malang, kelas 10 TKP 1, nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan materi presentasi yang efektif. Pertama-tama, motivasi saya yaitu belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang maksimal. Tujuan saya yaitu mengenalkan presentasi yang lebih efektif. Kita lanjut ke materi. Pertama yaitu teknik presentasi. Presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Presentasi yang dianggap efektif tidak hanya mampu menarik perhatian audiens, namun juga dapat menggerakkan audiens untuk melakukan sesuatu hal. Agar presentasi menjadi efektif, perlu menggunakan teknik presentasi. Penyusunan slide. Halaman pada perangkat lunak penyaji presentasi umumnya disebut slide. Slide ini digunakan sebagai alat yang memudahkan audiens memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Karena peranannya dalam menyusun slide harus memperhatikan fokus dan kesesuaian dengan yang disampaikan oleh presenter, sehingga mampu menarik perhatian audiens. Slide yang efektif tidak hanya dapat menarik perhatian audiens, tapi dapat pula menentukan apakah audiens dapat tergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter. Ada tiga hal yang utama yang menyebabkan audiens tidak tertarik dengan presentasi, yaitu penyampaian yang buruk, inti yang disampaikan tidak jelas, dan slide yang rumit dan mengalihkan fokus. Kita lanjut. Yang harus diperhatikan dalam presentasi ini yaitu pesan. Fokus pada satu ide. Tidaklah menjadi berkesan apabila menonton film yang menggabungkan semua genre, yaitu komedi, horor, dan aksi. Mengapa itu penting? Presentasi itu dianggap tidak penting oleh pemirsa, tidak akan diperhatikan. Nah, bagaimana hal tersebut memecahkan masalah? Meskipun pesan yang disampaikan jelas dan fokus, serta dinilai penting oleh pemirsa, namun hal itu tidak dapat memecahkan suatu masalah, maka hal itu akan menggerakkan audiens melakukan apapun. Lanjut. Presentasi itu sama dengan bercerita loh. Dokumen Word merupakan kumpulan teks yang memiliki keterbatasan untuk menggambarkan emosi. Berbeda dengan sinema, berupa media dengar pandang yang syarat akan emosi. Presentasi berada di antara keduanya, karena dapat dilengkapi dengan slide yang memuat teks, serta media dengar pandang inilah yang membuat presentasi dan bercerita memiliki kesamaan, dan cara mengungkapkan ide yang paling efektif adalah melalui cerita. Kita lanjut. Setelah menyusun alur cerita menggunakan slide shorter, kemudian tentukan apakah Anda akan menggunakan gambar atau media dengar pandang lain dengan setiap slide. Gambar yang dipilih tentunya harus sesuai dengan apa yang akan disampaikan pada slide itu. Ada kalanya suatu slide hanya berisi satu atau beberapa kata. Ada juga hanya sebuah gambar yang memiliki makna yang dalam untuk disampaikan. Visual dan verbal. Dengan memberikan warna
pada teks akan membantu audiens mengingat poin utama pada slide. Dengan visualisasi ini, audiens lebih lama mengingatnya. Namun, tentu hal ini akan berbeda dengan seseorang yang kemampuannya mengingatnya bukan visual, melainkan verbal. Selain pemberian warna pada teks, pemberian bingkai juga memperkuat penekanan pesan. Namun, perlu juga diperhatikan kesesuaian dan komposisi warna yang digunakan antara teks dengan latar. Gangguan. Gambar yang diletakkan pada slide dan tidak memperkuat pesan yang disampaikan hanya akan mengganggu atau bisa disebut noise. Selain noise, penggunaan gambar beserta penempatan dapat membingungkan alur pembacaannya. Jangan pamerkan semua gambar yang Anda miliki, tapi masukkanlah apa yang memang dibutuhkan. Hindari penggunaan gambar yang mengalihkan fokus. Seseringkali kita memasukkan semua gambar yang kita miliki atau yang kita suka di dalam slide itu, tanpa memperhatikan apakah gambar yang kita masukkan akan memperkuat pesan yang disampaikan. Gambar yang menjadi noise selain mengalihkan fokus juga akan mempersempit ruang slide. Apabila harus menggunakan gambar, gunakan gambar yang memperkuat ide atau pesan yang disampaikan untuk memudahkan pemahaman. Lanjut. Unsur emosi. Apakah ia sedang mengantuk, tertidur, bersedih, ataukah bahkan melihat semut? Berbeda dengan gambar seorang wanita di sampingnya yang mencerminkan emosi kekhawatiran. Selain emosi yang digunakan melalui gambar, penggunaan kalimat yang tepat juga dapat mempengaruhi emosi audiens. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan atau kesalahan-kesalahan lainnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.